Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, pada kesempatan ngabuburit pengawasan kali ini, saya akan membahas satu hal yang sangat fundamental bagi kekuatan kelembagaan kita, yaitu penguatan kapasitas SDM pengawas pemilu di masa non-tahapan. Seringkali kita memandang masa non-tahapan sebagai masa yang lebih tenang. Namun justru pada masa inilah kualitas pengawasan masa depan ditentukan. Karena sesungguhnya kualitas pengawasan ke depan tidak ditentukan saat tahapan dimulai, tetapi ditentukan di hari ini di masa non-tahapan. Mengapa masa non-tahapan penting? Terkadang kita merasa ketika tahapan selesai, ritme sedikit melambat, tapi justru disitulah letak strateginya. Kalau masa tahapan itu ibarat pertandingan, maka masa non-tahapan adalah masa latihan dan pembentukan strategi. Dan kita ketahui, tim yang juara bukan yang paling sibuk saat pertandingan, tapi ialah yang paling siap sebelum pertandingan dimulai. Pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan masa itu untuk benar-benar berlatih? Penguatan kapasitas ini bukan sekedar ide atau program tambahan. Regulasi sudah jelas mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan itu wajib, berjenjang, dan berkelanjutan. Perbawaslu nomor 15 tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, mengawasi kinerja, menyelesaikan pelanggaran. Artinya, membina SDM bukan pilihan, namun bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Jadi kalau hari ini kita bicara penguatan SDM, kita sedang menjalankan mandat regulasi sekaligus menjaga marwah lembaga. Tujuan pembinaan itu bukan sekedar administrasi, melainkan untuk membuat kita semakin kompeten, membuat kinerja kita terukur, mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dan memastikan sistem penghargaan dan saksi berjalan adil. Lembaga yang sehat bukan yang tidak pernah salah. Lembaga yang sehat adalah yang mau mengevaluasi dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi tantangan di masa non-tahapan? Mari kita jujur saja. Di masa non-tahapan, intensitas kerja teknis pengawasan memang tidak seperti saat tahapan. Energi tim bisa sedikit menurun. Rutinitas administrasi lebih dominan dan diskusi substansi kadang berkurang. Ini wajar. Tapi kalau tidak dikelola, dampaknya bisa terasa saat tahapan dimulai. Tiba-tiba kita harus cepat, tiba-tiba tekanan meningkat, tiba-tiba regulasi berubah. Kalau fondasinya belum kuat, kita akan kelelahan di awal. Karena itu masa non-tahapan harus dikelola secara strategi. Ada 3 strategi yang bisa kita gunakan. Strategi pertama, penguatan kompetisi teknis. Masa non-tahapan adalah waktu terbaik untuk belajar tanpa tekanan. Kita bisa bedah regulasi secara santai tapi mendalam, diskusi kasus pemilu sebelumnya, simulasi penanganan pelanggaran, membuat BAM kasus internal. Karena pengawas yang percaya diri adalah pengawas yang paham aturan, dan pengawas yang paham aturan tidak mudah goyang oleh tekanan. Strategi kedua, penguatan karakter dan integritas. Tapi mari kita sadari satu hal, pengetahuan bisa dipelajari, keterampilan bisa dilatih, tapi integritas adalah pilihan. Di masa non-tahapan, kita bisa memperkuat budaya kerja, disiplin, profesionalisme, saling menghormati, saling mengingatkan. Karena ujian integritas tidak datang saat ruangan tenang, ia datang saat tekanan tinggi, dan karakter dibentuk sebelum tekanan itu datang. Strategi ketiga, penguatan manajerial dan kinerja. Kadang kita fokus pada substansi tapi lupa pada manajemen kinerja. Supervisi, evaluasi, pemantauan itu bukan formalitas. Itu cara kita memastikan sistem berjalan, bukan hanya orang yang bekerja. Masa non-tahapan bisa kita gunakan untuk mengevaluasi SOP, mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi titik rawan, agar nanti pada saat tahapan dimulai, kita tidak lagi berbenah, tapi langsung berlari. Seringkali pengalaman hebat hanya berhenti di individu, padahal pengalaman harus menjadi milik lembaga. Setiap kasus,
Setiap diskusi, setiap kesalahan, setiap keberhasilan harus terdokumentasi karena SDM bisa berganti. Namun sistem dan pengetahuan harus tetap tinggal. Inilah pentingnya transfer pengetahuan. Dalam pelaksanaan pembinaan pengawas pemilu, kita berpedoman pada Perbawaslu nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum. Ada 3 kategori pelanggaran kerja, yaitu ringan, sedang, dan berat. Tapi mari kita ubah perspektifnya. Tujuan kita bukan untuk menghukum, tujuan kita mencegah. Masa non tahapan adalah waktu untuk mengingatkan dengan tenang, membina dengan sabar, menguatkan sistem, karena menjaga integritas lembaga jauh lebih penting daripada sekedar memberikan sanksi. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, masa non tahapan bukan waktu jeda. Ini waktu investasi. Demokrasi yang kuat membutuhkan pengawasan yang kuat. Pengawasan yang kuat membutuhkan SDM yang kuat. Dan SDM yang kuat tidak lahir mendadak saat tahapan dimulai. Ini dibentuk hari ini. Pengawasan yang kuat lahir dari SDM yang terapi, berintegritas, dan terus dibina. Masa non tahapan bukan waktu menunggu tahapan datang, tetapi waktu untuk memastikan kita siap, solid, dan profesional. Sehingga ketika tahapan dimulai, kita tidak hanya siap bekerja, tapi kita siap memberikan kualitas terbaik bagi demokrasi. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.